to Code What's Your Skill Expert. Hello world, this is Hana dan di sini kita akan belajar coding mobile dari nol sampai jadi aplikasi keren. Jika kalian baru di sini, jangan khawatir. Kita akan belajar secara bertahap step by step di setiap videonya. Di sini aku akan membahas bagian penting dari proses pembuatan aplikasi mobile. Jadi pastikan kalian mengikuti setiap episodenya agar tidak ketinggalan. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai button navigation. Kemudian kita membahas grid layout, kemudian auto slider dan horizontal recycle. Oke, kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama itu button navigation. Nah, sebelumnya selama ini kita kan udah menggunakan button navigation sebelumnya. Tapi yang kali ini kita akan membuatnya lebih berguna dan bisa digunakan secara langsung. Ada button navigation-nya itu dengan fragment-fragment yang berbeda. Nah, pertama itu kita akan membuat satu folder baru di mana namanya main. Di sini gunanya untuk menyimpan fragment-fragment atau kemudian file-file lain yang akan digunakan pada file kita yang seperti misalnya button navigation kita. Nah, di sini di dalam main tadi kita akan menambahkan lagi folder lainnya ya seperti kalender, salah satu item pada button navigation kita, kemudian home, journal, setting. Nah, kemudian kita akan meng-create satu activity utama namanya main activity. Di sini adalah yang untuk mengatur jalannya fragment-fragment pada button navigation-nya. Nah, di main activity ini kita pertama akan buat dulu layout-nya. Di sini karena main activity berarti layout-nya activity main. Nah, di sini sebagai untuk yang besarnya, di sini kita akan membuat button navigation-nya. Nah, button navigation ini di sini kita akan membuat ID-nya namanya button nav, terus kita atur warnanya, apanya. Nah, di sini kita menggunakan namanya menu, up menu, di mana menu ini berasal dari satu layout baru yang kita bikin sendiri, itu di folder baru namanya menu. Nah, menu ini bisa didapat dengan klik kanan pada res ini, kemudian new yang Android Resource Directory. Nah, di sini kita resource type-nya itu menu. Nah, karena di sini saya sudah buat, ya nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, ini kita bikin di menu ini kita bikin new resource file baru namanya bottom nav menu, di mana ini isinya adalah menu-menu pada bottom navigation kita. Ada namanya home, calendar, journal, dan setting. Ini kita sesuaikan ya drawable-nya. Nah, kemudian yang tadi activity main tadi, di sini ada frame layout. Di sini adalah untuk memuat fragment yang akan tampil nantinya. Jadi fragment itu akan tampil di frame. Kemudian di sini saya akan menambahkan header ya, di mana header ini bakal ada terus di setiap menu-menu lainnya, bukan di home aja. Makanya saya letak di sini. Kemudian, nah pada activity main-nya tadi, karena dia tadi ada ini username, jadi pada activity main-nya kita akan mengambil nama penggunanya itu dari share preference seperti yang kemarin kita sudah ada belajar ya. Kemudian ini pop-up menu yang untuk logout-nya. Sebelumnya sudah ada jelasin juga. Nah, kemudian kita akan meng-load fragment, di mana ini fragment untuk yang default-nya. Yang akan di-load itu home fragment untuk sebagai default fragment-nya. Nah, di sini kita akan mengambil item dari bottom navigation ini dari layout tadi dengan ID bottom nav view-nya. Kemudian kita set item
selected listener, dimana kalau misalnya item ID-nya kita klik yang nav home, maka dia akan melop fragment home. Begitu juga dengan yang kalender, jurnal, sama setting. Nah, load fragment ini adalah satu function sendiri, dimana di sini akan mengambil transaction, itu akan menggunakan function support fragment manager. Nah, di sini kita mengambil si fragment container tadi dan akan merubah mereplace sesuai dengan fragment apa. Itu. Nah, itu kemudian untuk biar dia bisa tampil ya pada ininya bottom navigation-nya ini, kita klik akan muncul fragment. Nah, kita bikin dulu di setiap folder tadi itu fragment baru. Nah, seperti di kalender fragment ini kita bikin kalender fragment, di home juga home fragment, kemudian jurnal, sama setting. Nah, di mana di setting ini saya akan menyimpan menu list yang sebelumnya udah ada pada list view yang sebelumnya kita pelajari, saya akan simpan dia ke dalam si setting fragment ini. Nah, itu nggak banyak berubah, cuma pada ininya adapternya kita menggunakan view untuk memanggil ID-nya. Kemudian untuk intent, seperti intent pada fragment, kita akan menggunakan require konteksnya. Gitu. Kemudian ini untuk mengembalikan pada list detailnya ini, saya nyambungin ke list detail activity yang sebelumnya udah kita bikin ya. Kemudian untuk di journal fragment ini, saya akan membuatnya sebagai recycler view. Nah, yang sama seperti itunya sebelumnya, kita kan ada menggunakan recycler view. Nih, recycler view. Nah, saya akan memindahkan recycler view tadi itu ke dalam si journal fragment ini. Begitu juga pada home fragment. Nah, pada home fragment ini, kita akan mengimplementasikan si grid layout, auto slider, sama horizontal recycler view. Pertama, mungkin kita akan membahas mengenai auto slider. Nah, auto slider ini seperti pada gambar yang nantinya tuh bisa di slide secara otomatis gitu. Nah, ini adalah tampilan dari fragment home yang sudah saya bikin, di mana di sini kita akan menggunakan satu tempat ini namanya card untuk si auto slider. Nah, di auto slider ini saya menggunakan view pager yang seperti kalau misalnya di intro kemarin kita kan geser-geser sendiri. Nah, untuk di sini kita nggak perlu geser sendiri, nanti dia bisa auto slider. Nah, ini cardnya itu kita bikin satu layout. Nah, ini namanya slide item, di mana ini ada untuk menampilkan si gambarnya itu. Kita kasih nama ID slide image. Nah, pada fragment home ini ada ininya, terus saya akan memberikan warm dots. Nah, yang kemarin itu kan dot biasa. Nah, kalau ini kita gunakan yang warm dots indicator. Oke, kemudian pada home-nya, nah kita akan membuat satu Kotlin class baru, namanya itu auto slider adapter. Nah, di mana di sini akan mengambil si image-nya. Nah, image-nya ini kita akan ambil dia dari URL yang dari internet, gambar internet. Nah, karena URL itu bentuknya itu string, jadi list-nya ini tipe datanya kita bikin string. Kemudian view pager-nya untuk yang slidernya tadi. Kemudian, nah di sini kita akan menambahkan star auto slider, di mana star auto slider ini akan keroutin scope-nya itu akan di delay setiap 3 detik. Nah, kan position-nya itu tadi 0 ya awalnya, kayak indeks, sebuah indeks itu.
0 current position-nya. Nah, kalau misalnya current position itu tambah 1 dikali sama item count. Nah, sampai item count dibagi ya, ini modulus. Jadi kalau misalnya dia 1, terus kemudian dia bakal kedua, misalnya kita punya 3 item count-nya. Kita bagikan dia dengan 3. Nah, karena dibagi 3 itu udah false, maksudnya 3 bagi 3 kan 0, udah nggak ada modulusnya lagi. Maka dia bakal ngulangi lagi. Oke, nah itu kira-kira untuk sisi auto slider adapternya. Kemudian untuk di bagiannya si home ini kita akan menambahkan satu function namanya itu setup auto slide. Di mana setup auto slide ini berisi image. Image ini list dari image yang kita ambil dari URL, bentuknya URL ya kayak gini, string. Kemudian kita akan inisialisasi viewpagger-nya tadi, viewpagger sama dot indicator. Nah, dot indikator tuh jangan lupa di sini dia warm ya, bukan dot indikator biasa. Nah, kemudian kita adapterkan, kita atur adapternya itu dengan si image tadi. Dimana kita menggunakan viewpagger tadi, kita adapter dengan si auto slider adapter yang ini. Yang mana isinya itu ada image sama viewpagger. Terus kemudian dot indikatornya kita attack juga ke viewpagger-nya. Nah, itu untuk bagian yang auto slider. Seperti itu logika untuk yang auto slider. Kemudian kita akan membahas yang grid layout. Di mana grid layout ini juga saya letakkannya itu di fragment home. Nah, ini namanya grid. Dia grid gini 6. Nah, ini menu gridnya, di mana grid menu ini kita kasih ID-nya grid menu home. Kemudian kita include-kan si layout dari si home menu grid. Jadi kita bikin layout baru namanya tuh home menu grid. Nah, di mana sini kita menambahkan satu item namanya itu grid layout. Nah, di grid layout ini kita tambahkan kolom count-nya itu 3. 3 ini maksudnya di sini ada 3 kolom. Karena di sini ada 6. Nah, isinya ini beda-beda ya, kayak gini. Ini untuk yang card view 1, card view 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita bikin satu-satu gitu. Ini card view yang berbeda, di mana isinya itu ada image sama teks seperti ini. Nah, itu untuk yang menu home grid-nya. Nah, di bagian home fragment-nya kita akan memanggil dengan setup grid menu. Nama functionnya kita bikin di bawah ini. Nah, di sini kita hanya akan mengetes saja. Tadi kan yang di layout tadi sudah kita beri ID-nya nih, ID-nya masing-masing. Di sini namanya card menu 1, card menu 2, sampai 6. Kemudian pada ini kita panggil, dan kita berikan kayak set on click listener. Jadi setiap card menu tadi itu bisa diklik. Nah, ya dengan set on click listener nanti dia akan muncul toast dengan kata-kata seperti ini. Itu untuk yang grid menunya, grid layoutnya. Kemudian terakhir pembahasan kita yaitu horizontal recycle view. Di mana horizontal recycle view ini sebelumnya kita udah bikin yang recycler view kan. Tapi recycler view kita ini itu ke bawah gini kan, ke bawah. Nah, sekarang kita akan membuatnya itu agar jadi ke horizontal, ke samping. Seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya ke samping ya, ini nggak kelihatan karena belum dijalankan. Nanti kita coba jalankan. Dia bakal ke samping terus sebanyak recycler view kita. Nah, untuk ini kita akan membuatnya itu
ini recycler view namanya. Dengan menggunakan recycler view tadi, kita beri ID-nya news horizontal list, kemudian kita akan menambahkan list itemnya dari layout si new home new item horizontal. Nah, home new item horizontal ini adalah layout baru yang kita bikin di sini. Ini dengan card view ya, namanya card view. Kemudian kita isinya itu ada image sama text view, dimana nanti ini bakal kita isi seperti pada recycle view sebelumnya. Nah, untuk tampilannya kita hanya menambahkan dua itu ya. Kemudian kita akan balik ke home fragmentnya tadi. Ini kita buat satu function namanya setup new horizontal. Dimana di sini kita akan mengambil si recycler view dari layout tadi. Kemudian kita akan bikin item list. Itu tuh apa-apa saja nih yang bakal masuk dengan menggunakan home news horizontal model. Nah, home news horizontal model kita akan buat satu Kotlin class lagi namanya home news horizontal model kayak di recycler sebelumnya. Di recycler sebelumnya kan kita bikin nih recycler model. Nah, kemudian untuk yang ini juga kita bikin. Di sini ada dua, namanya menu name sama image URL. Ini data class ya tipenya, bukan kelas biasa untuk model. Kemudian karena isinya dua, kita masukkanlah si menu item itu string, kemudian image URL-nya string. Kita ambil juga gambar dari internet gitu ya. Kemudian kita masukkan adapternya itu ke dalam news home news horizontal adapter. Si item tadi kita masukkan ke adapter. Nah, adapter ini juga Kotlin class yang kita bikin sama seperti yang recycler adapter kemarin, di mana isinya itu ada view, holder, sama positionnya. Ini nih untuk nih apa ya? Parameternya itu satu, si list dari home news horizontal model. Horizontal jadi isinya dua ini. Kita masukkan dia sebagai parameter di adapter. Kemudian kita gunakan dia dia akan menginflate dari layout si new item horizontalnya tadi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian dia akan mengelot si image URL ini untuk holder yang akan ditampilkan pada si image URL-nya. Nah, kemudian kalau untuk teksnya kita gunakan holder biasa sebagai teks gitu ya. Kalau ini pakai Picasso untuk mengambil si gambarnya, kita akan masukkan ke dalam holder juga si new story image. Di sini view holdernya menggunakan recycler view ya. News story image-nya itu image view, terus text view-nya dengan news story title. Kemudian setelahnya kita akan gunakan si layout manager. Ini kita gunakan yang linear ya, linear itu, tapi di sininya kita tambahkan horizontal biar dia ke samping bukan ke bawah. Oke, mungkin itu logika untuk yang pembahasan horizontal recycler view. Kita cobain aja dulu. Nah, oke, kita jalankan, kemudian kita skip aja, kita langsung ke bagian yang ini. Ya, sebelumnya kan kita tadi menggunakan yang main activity yang di sini kan. Nah, main activity yang sebelumnya tuh kita ganti dulu, kita name namanya di first activity, biar main activity-nya tuh ini yang terbaru main activity. Nah, pada login activity-nya, pindahnya itu ke yang main activity ya, bukan yang ke first activity lagi. Nah, ini udah beda. Oke. Nah, ini tadi yang auto slider, dia 3 detik akan geser sendiri. Ini saya nggak klik, nggak geser, tapi dia auto slidernya.
Nah, kemudian ini ada menu grid-nya 6 tadi yang kolomnya 3. Kemudian ini yang horizontal recycler view. Tadi biasanya recycler view itu ke bawah, tapi ini ke samping gini. Ini horizontal ya, gitu. Nah, yang beda dengan recycler view yang ini jurnal tadi yang kita masukkan. Recycler view-nya ke jurnal ini untuk yang vertikal. Recycler view biasa. Kemudian bagian setting ini ada list view yang 5 gini. Nah, ini fragment ya semuanya. Ini fragment, ini juga fragment, ini juga. Oke. Nah, kalau kita klik ini, nah kartu 1 diklik. Ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, kemudian yang keempat, nih, baru yang kelima, dan keenam. Nah, gitu. Ini recycle view-nya. Oke, mungkin kita udah membahas semua materi yang harus dibahas pada video kali ini. Pertama ada Matum Navigation, yang ini Home, Calendar, Journal, sama Setting. Kemudian kita juga ada membahas Grid Layout, yang ini Grid Layout. Dia juga membahas Auto Slider untuk gambarnya ini, dan Horizontal Recycler View yang Oke, nah mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Nantikan terus episode-episode pada video berikutnya. Sampai jumpa.